Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini dan seterusnya kita akan mengkaji satu kitab tentang fikih Syafi'iyah, dan saya akan membaca kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malyabar. Kita akan baca kitab dan sedikit daripada hasyiahnya, yaitu I'anatut Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Zainuddin Al-Malyabar mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hasyiahnya dijelaskan bahwasanya al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin dzibalin. Bacaan basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sangat dianjurkan ketika kita hendak melakukan segala sesuatu yang mempunyai niat baik. Ai hal yahtamu bihi syar'an, artinya niat baik secara syariat. Ketika kita mau masuk masjid itu niat baik, maka kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ketika kita mau berdiri karena dipanggil oleh orang tua kita, itu niat baik, maka kita membaca basmalah. Ketika kita mau wudhu karena kita mau sholat, itu niat baik, maka kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Bihaitsu la yakunu muharraman lidzatih wala makruhan kadzalik. Berbeda halnya ketika kita mau hendak melaksanakan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh, maka tidak dianjurkan kita untuk membaca basmalah. Wala min safasifil umur, ataupun perkara-perkara yang tidak ada faidahnya. Dicontohkan perkara yang haram lidzatihi, seperti umpama mau mencuri. Mencuri itu haram, maka diharamkan pula ketika kita hendak mencuri membaca basmalah terlebih dahulu. Atau sesuatu yang makruh, contohnya seperti apa? Akli kulli dzirihin, memakan segala sesuatu yang berbau tidak sedap. Makan jengkol, makan pete, makan bawang merah, bawang putih, itu sesuatu yang ada bau yang tidak sedap. Maka dimakruhkan pula ketika kita hendak memakan bau-bauan seperti itu tadi membaca basmalah. Kemudian wa tukrahu 'alal makruh lidzatihi la li'aridin. Nah, makruh lidzatihi dicontohkan tadi seperti kan nazar li farji zaujatih, melihat kepada kemaluan istrinya, hukumnya makruh. Boleh, cuman hukumnya makruh. Lali aridin, afwan, ini kalau makruh memakan basal, memakan bawang merah, bawang putih, itu namanya arid, sesuatu yang baru datang. Maka kalau memakan basal, bawang merah, bawang putih, itu tidak dimakruhkan. Maka membaca basmalah itu ada 5 hukum. Membaca basmalah ada 5 hukum.
Yang pertama al-wujub, membaca bismillah hukumnya wajib. Kapan kita membaca bismillah bisa menjadi wajib? Ketika kita dalam keadaan sholat menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayatun minal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Maka membaca basmalah di dalam sholat itu hukumnya wajib. Kama fi sholati indana ma'asyira syafi'iyah wal istihbab. Kemudian yang kedua, membaca basmalah bisa dihukumi sunnah. Kapan dia istihbabnya istihbab ain atau sunnahnya sunnah ain? Kama fil wudu wal ghusl, sebagaimana ketika kita hendak berwudu ataupun kita hendak mandi sunnah atau mandi wajib. Maka membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak wudu hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah ain. Ada kalanya juga membaca bismillah itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah seperti dicontohkan ketika kita makan rame-rame dalam satu nampan, satu piring kita bareng-bareng 4-5 orang. Maka cukup satu orang saja yang membaca basmalah. Hukumnya sunnah kifayah. Fatakfi tasmiyatu ahadihima atau ahadihima, maka cukup salah satu dari mereka tadi untuk membaca basmalah. Wat tahrim fil muharram adzati, dan membaca basmalah itu hukumnya haram ketika dia itu hendak melaksanakan, hendak melakukan keharaman, seperti contoh mencuri tadi. Wal ibahatu, dan juga hukumnya wal karohatu, dan hukumnya makruh fil makruh adzati, bisa menjadi hukum makruh kalau dia itu hendak melaksanakan, melakukan kemakruhan. Begitu pula bismillah hukumnya mubah jika seseorang akan melaksanakan sesuatu yang mubah. Seperti dicontohkan apa? Memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Saya punya pulpen, asalnya di situ, kemudian saya pindahkan di sini. Nah, ini sesuatu yang apa? Yang mubah. Boleh-boleh saja saya memindahkan dari sini ke sini, boleh. Maka ini membaca basmalah sebelum saya memindahkan pulpen hukumnya mubah. Kemudian musannif melanjutkan, wa inna maftataha syarihu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil aziz. Sesungguhnya asyarih, pensyarih, yakni kitab Fathul Mu'in, matan daripada Fathul Mu'in namanya Qurratul Ain. Qurratul Ain disyarahi menjadi Fathul Mu'in, Fathul Mu'in dihasyiai menjadi I'anatut Talibin. Syarih Fathul Mu'in mengatakan memulai kitabnya dengan basmalah. Kenapa? Iktidaan, karena mengikut bil kitabil aziz, dengan kitab Al-Quran. Karena kitab Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka musannif pun mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dan karena mengamalkan qaul atau sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang mempunyai niat baik, yang mempunyai niat bagus, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu tersebut akan abtar. Atau ada riwayat mengatakan aqta, ada riwayat lain mengatakan ajzam. Apa artinya? Semuanya tadi, tiga tadi itu artinya sama, yaitu qalilul barokah, sedikit berkahnya, atau natisul barokah, berkahnya akan berkurang. Tanda kurangnya berkah itu bagaimana? Syarih I'anatut Talibin mengatakan hasyiahnya wakilatul barokah, sedikitnya barokah itu berbeda-beda, tergantung sesuatu tersebut.
Perkaranya tadi apa? Umpama ada seseorang yang nulis buku yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka buku tersebut akan sedikit manfaatnya. Ketika orang mau belajar fikih Syafi'i, syariat Islam, kemudian tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, sedikit berkahnya. Apa itu? Dia fahamnya hanya sedikit. Orang yang makan tidak diawali dengan bismillah, maka jisim badan kita itu mengambil manfaat dari makanan tersebut pun akan sedikit. Kemudian setelah musannif mengatakan mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, musannif melanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Amalan bil kitab kadzalik. Karena Al-Qur'an setelah bismillah ada alhamdulillah, maka musannif pun mengawali kitabnya dengan bismillah kemudian alhamdulillah. Wa amalan, dan juga mengamalkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayah yang lain, kullu amrin dzibalin, setiap sesuatu perkara yang mempunyai niat baik, la yubda'u bilhamdillahi rabbil alamin, yang tidak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, fahuwa abtar, maka sesuatu tersebut akan sedikit berkahnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya ja'a, telah datang fi fadlil basmalah, di dalam fadilah keutamaan basmalah, ahadits katsirah, banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang fadilah basmalah. Ruya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, berkata siapa Nabi, awwalu ma katabal qalamu bismillahirrahmanirrahim, awal kali, pertama kali al-qalam menulis itu adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban, ketika kalian menulis satu tulisan, faktubuha awwalahu, maka tulislah pertama kali lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasul ketika menulis risalah itu mesti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wahia miftahu kulli kitabin unzil, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu juga merupakan kunci daripada setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma nazala, dan ketika turun biha dengan bismillahirrahmanirrahim siapa Jibril, ada, maka mengulang-ulang siapa Jibril ha ing basmalah talatan 3 kali. Ketika Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim, maka Jibril mengulanginya tiga kali. Waqala, kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hiya lak wali ummatik, bismillahirrahmanirrahim ini untuk engkau wahai Nabi Muhammad dan untuk umatmu. Famurhum, maka perintahkanlah mereka semuanya, yakni umat Nabi Muhammad, alla yada'uha fi syai'in min umurihim, perintahkanlah umat Nabi Muhammad untuk tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim ketika mereka mau melakukan sesuatu perkara yang baik. Maka kita awali perbuatan kita, perbuatan yang baik, niat-niat yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waruya annaha lamma nazalat harabul ghayyim ilal masyriqi wa sakanatir riyahu wa hazal bahru wa asghatil bahaimu bi adhaniha wa rujimatis syayatin wa halafallahu bi izzatihi wa jalalih an la yusammasmuhu ala maridin illa syafah. Ketika bismillahirrahmanirrahim turun ke dunia ini, al-ghayyim, mendung, itu lari, artinya apa? Terang benderang, tidak ada mendung sama sekali, terang. Kemudian ar-riyah,
riyah itu angin, itu sakanat menjadi tenang, tidak ada angin ribut. Wahajal bahar, kemudian ombak di lautan pun menjadi tenang. Al-bahaim, hewan-hewan itu pada fokus, diam semuanya, tidak ada yang berisik. Warujimati syayatin, dan syaiton-syaiton itu dilempari dengan batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kemuliaannya, tidak disebutkan nama Allah, yakni bismillahirrahmanirrahim, kepada orang yang sakit, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan kepada sesuatu illa baraka fi, kecuali Allah akan memberi berkah kepada sesuatu tersebut yang diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Ada satu riwayat bahwasanya seseorang itu berkata di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa syaiton. Ta'isa syaiton artinya itu celakalah kamu wahai syaitan, binasalah kamu wahai syaitan. Mengatakan ta'isa syaiton di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasul ditegur, la taqul hakadha, jangan kamu ngomong seperti itu. Kenapa? Karena kalau kamu ngomong binasalah kamu wahai syaitan, maka syaitan akan tambah seneng, akan takabur. Karena kita manusia ngomongnya jorok, kita manusia marah-marah kepada syaitan, syaitannya malah seneng, malah takabur, berhasil saya. Akan tetapi kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin kul bismillahirrahmanirrahim, katakanlah bismillahirrahmanirrahim, fa innahu yasghuru hatta yasira aqalla min dubabah. Karena syaitan ketika diucapkan bismillahirrahmanirrahim, syaitan itu akan mengecil, lebih kecil daripada dzubabah, daripada lalat. Maka ketika kita jatuh, ketika kita apa, jangan ngomong celakalah kamu wahai syaitan. Atau ketika kita melaksanakan kesalahan terus kita ngomong jorok, ah setan atau yang lain, tidak. Tetapi kita suruh apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan kabur. Nah, ini fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada fadilah lagi yang diriwayatkan bahwasanya man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan. Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dalam hatinya itu ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabbahat ma'ahul jibal. Gunung-gunung itu akan bertasbih bersamanya. Illa annahu la yasma'u tasbihaha, akan tetapi kita manusia tidak mendengar tasbihnya para gunung. Kemudian idza qala al-'abdu, ketika ada hamba kita sebagai orang muslim mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah, maka surga akan berkata labbaikallahumma wa sa'daik, aku sambut panggilanmu ilahi wahai Tuhanku, inna abdaka fulan qal bismillahirrahmanirrahim. Kata surga, ya Allah wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu fulan ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihhu anin nar, ya Allah semoga engkau jauhkan dia dari api neraka, wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Jadi bismillah, musonef mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita tiru, kita ikuti ini, karena fadilah bismillahirrahmanirrahim sangatlah banyak. Maka dari itu kita tiru, kita ikuti. Ketika kita mau sholat, kita mau wudu, kita mau mandi,
mau melaksanakan aktivitas bagaimanapun apapun, yang penting itu mempunyai niat baik, maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, musannif mengawali lagi setelah bismillah, mengawali dengan alhamdulillah, karena mengikuti kitab Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan mengamalkan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Musannif menjelaskan bahwasanya hal alhamd atau pujian itu ada 4 macam. Pujian ada 4 macam. Qadimani, 2 pujian yang qadim, wa haditsani, dan 2 lagi adalah pujian yang hadits atau yang baru. Qadimani itu 2-nya adalah pujiannya Allah terhadap zat Allah sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini pujian Allah terhadap zat Allah sendiri. Kemudian yang kedua, pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya Allah. Selama itu muncul daripada Allah, maka namanya qadim. Dalam firman Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Dan 2 lagi adalah pujian yang hadis, yaitu pujian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pujian manusia terhadap manusia sendiri. Naam, ini muqaddimah daripada musannif. Kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama, pembahasan di dalam kitab Fathul Mu'in adalah membahas tentang langsung kepada pembahasan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini amin. Kitabus shalah, bab menjelaskan tentang sholat. Diawali dengan definisi sholat. Sholat adalah secara lughahnya adalah doa. Ketika kita berdoa, maka secara bahasa itu namanya sholat, atau bahasa lain itu sembahyang atau menyembah atau yang lain. Setiap kita berdoa maka dikatakan sholat secara bahasa. Sedangkan secara syariat adalah aqwalun, ucapan, perkataan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan makhsusatun yang tertentu, yakni ada ruku, ada sujud, ada ngangkat kedua tangan, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Perbuatan-perbuatan dan perkataan muftatahatun, yang perbuatan perkataan ini itu diawali bitakbir, dengan takbiratul ihram. Allah, ini takbiratul ihram. Kemudian muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam, assalamualaikum. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ditambahi ghaliban biasanya. Kenapa ditambahi ghaliban biasanya? Karena kemungkinan ada seseorang yang dia itu sholat tetapi tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam. Tidak berupa perkataan, juga tidak berupa gerakan. Contohnya apa? Sholat yang tidak berupa perkataan, sholatnya orang yang bisu, tidak bisa ngomong, maka dia hanya gerakan saja, tidak perkataan. Atau sholat yang dia itu hanya perkataan saja, tidak ada gerakan. Siapa? Contohnya orang yang sedang diikat. Nah, dia itu nggak ada gerakan sujud, nggak ada gerakan rukuk, cuman perkataan saja. Ada juga sholat yang dua-duanya tidak ada, perkataan dan gerakan juga tidak ada. Siapa itu? Orang bisu yang diikat. Nah, ini fikih seperti itu, ya. Fikih fardiyah namanya. Kemudian
Wal mafrudatul ainiyah khamsun fi kulli yaum wa lailah. Salat sehari semalam, yakni salat fardu sehari semalam itu jumlahnya ada 5 kali. Ma'lumatun minad-dini bid darurah. Semua orang yang masuk Islam secara otomatis dia itu tahu kalau sholat fardu ada 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semua muslim mesti tahu. Maka dikatakan fayakfuru jahiduha. Orang yang menentang daripada salah satu 5 ini mengatakan sholat fardu itu hanya 3 waktu, sholat fardu hanya 4 waktu saja, yakni mengatakan tidak 5, maka dia dikatakan kufur. Dia dikatakan kufur. Walam tajtami hadhil khamsu, dan sholat 5 ini tidak berkumpul li ghairi nabiyina, kepada selain nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholat 5 waktu ini hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Orang-orang sebelumnya, umat-umat sebelumnya tidak 5 waktu seperti ini. Wa furidat, dan sholat fardu 5 waktu ini difardukan kapan? Lailatul Isra'i ba'dan nubuwah, di malam Isra ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian diberi tugas oleh Allah yaitu sholat fardu 5 waktu. Bi asyri sinin wa thalathati ashhur. Setelah kenabian itu jaraknya dari Isra Mi'raj ini 10 tahun dan 3 bulan. Lailata sab'in wa isyrina min Rajab, di malam 27 Rajab, baru kemarin 27 Rajab. Tapi di sini banyak terjadi perkhilafan. Ada ulama yang mengatakan, banyak sekali kaul-kaulnya, ada yang mengatakan tidak di Rajab tetapi di Sya'ban, ada yang mengatakan tidak 10 tahun tetapi 11 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, 13 tahun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian innama tajibul maktubatu, sholat maktubah, sholat fardu ini bisa diwajibkan ala kulli muslimin mukallafin, diwajibkan hanya bagi orang mukallaf saja. Mukallaf itu siapa? Muslim akil balik, orang yang sudah beragama Islam kemudian dia itu berakal dan sudah balik. Kalau ada orang yang berakal dia itu balik tetapi agamanya tidak Islam, maka tidak wajib sholat. Nggak wajib sholat seketika itu maksudnya. Kemudian ada orang Islam dan dia itu berakal tetapi belum balik, maka dia juga tidak wajib sholat, tidak ada kewajiban sholat. Tanda-tanda balik ada 3. Apa itu? Yang pertama, dia itu sempurna umur 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, dia itu sudah inzal, mengeluarkan air mani, dan itu minimal seseorang bisa mengeluarkan air mani jika sudah berumur 9 tahun, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan seseorang dikatakan balik hanya khusus perempuan, yaitu dia itu mengeluarkan darah haid. Minimalnya sekurang-kurangnya perempuan bisa mengeluarkan darah haid jika umurnya sudah mencapai 9 tahun kurang 16 hari. Maka tanda 3 ini, tanda balik ini itu bisa menjadi ukuran kita. Anak saya sudah balik atau belum? Nah, kalau sudah balik maka dia wajib melaksanakan sholat, harus wajib. Kalau belum balik maka belum wajib. Kemudian berikutnya adalah dia harus akil, harus berakal. Ada orang balik dia itu asal agama Islam tetapi akalnya tidak sehat, orang gila, maka tidak wajib sholat bagi dia. Terus anak kecil ketika meninggalkan sholat apakah wajib mengqadha nanti ketika balik? Tidak.
Orang gila ketika dia itu meninggalkan sholat, mesti orang gila tidak sholat. Wajib mengqadha atau tidak? Tidak, kecuali kalau orang gila tersebut gilanya karena dibuat oleh dia sendiri. Kepalanya disetrum atau kepalanya dibentur-benturkan supaya dia gila. Nah, dengan sebab seperti ini tadi dia meninggalkan sholat, gila terus meninggalkan sholat, maka nanti wajib untuk bertanggung jawab, harus diqadha. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib sholat bagi seorang kafir yang kafirnya asli. Berarti kalau murtad, orang asalnya muslim terus kemudian keluar dari agama Islam, naudzubillah min dzalik, maka dia nanti ketika masuk Islam wajib mengqadha. Wasobiyin, ada anak kecil, maka tidak wajib sholat. Wa majnunin, orang gila, tidak wajib sholat. Mughma alaih, orang yang pingsan, koma sebulan. Orang koma selama sebulan wajib sholat atau tidak? Tidak. Nanti ketika dia itu sadar, apakah wajib mengqadha selama sebulan? Tidak. Kenapa? Karena selama dia itu koma tadi akalnya tidak ada. Wasakron bila ta'addin, orang yang mabuk terus mabuknya tanpa disengaja, dia itu tuh nanti juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Tetapi kalau ada orang yang mabuknya disengaja, maka nanti wajib untuk membayar atau mengqadha. Kemudian tidak wajib sholat lagi ala haidin, ke atas perempuan yang haid, tidak wajib sholat, bahkan haram melaksanakan sholat. Wanufasa, orang-orang yang nifas, perempuan yang sedang nifas juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Wajib qadha atau tidak bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas mengqadha sholat? Tidak wajib. Wala qadha alaihima, dan tidak wajib mengqadha sholat kepada haid ataupun nufasa. Kemudian hukum dalam madhab Syafi'i di sini dijelaskan wa yuqtalu ay al muslimu al mukallafu at-tahiru haddan bi darbi unuqih. Seorang muslim yang dia itu sudah balik, dia itu sudah berakal, dan dia itu suci daripada haid ataupun nifas. Artinya seorang muslim yang berkewajiban melaksanakan sholat, jika dia itu dengan sengaja melewatkan waktu sholat tanpa sholat, artinya saya nggak sholat, lewat waktu maghrib nggak sholat, lewat waktu isya, sengaja untuk tidak mau melaksanakan sholat. In akhrajaha al maktubah amidan an waqti jam'in, jika dia itu memang sudah mengeluarkan waktu sholat dari waktu jamak, berarti maghrib sama isya, dia masuk waktu sholat maghrib sengaja tidak mau sholat. Sampai kapan? Sampai subuh. Waktu jamak ini sampai subuh, maka orang tersebut itu harus yuktal. Hukum dalam madhab Syafi'i harus dibunuh. Bidar bi unuqih. Khalasil waqt isya. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi insyaallah. Kita berhenti dulu. Tafadhol.